Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Endas Wedus, tumbal kepala manusia setiap tahun. Ustadz Rohim dan Imin segera bergegas ke perempatan untuk menyusul Abah Sumarjo. Sesampainya di perempatan, nampak mobil putih dengan 2 orang pengendara di dalamnya. Ya jelas, di dalam mobil terlihat Abah Sumarjo bersama satu santrinya sedang menunggu. Ustadz Rohim dan Imin bergegas menghampirinya. "Assalamualaikum Mbah Jo, ini Rohim," ucap Rohim mengetuk kaca mobil Abah Sumarjo. "Waalaikumsalam, subhanallah. Baru saja mau aku telepon ulang, tiba-tiba udah sampai aja. Pakai ilmu apa kamu?" sambung Abah Sumarjo. "Hahaha, pakai ajian gaspol remblong, Bah. Aku tahu Abah nggak suka nunggu, makanya bahaya kalau telat, bisa ngamuk," canda Ustadz Rohim. "Jan, candaanmu dari dulu nggak berubah, Min," sambung Abah Sumarjo. "Wis, ngobrolnya di rumah saja, Bah. Udah tak siapin bebek dengkek," ucap Rohim. "Ngeri, bebek dengkek beneran gak nih? Hehehe. Yaudah ayo," tanya Abah Sumarjo sambil menyalakan mobilnya lagi. Mereka melakukan perjalanan menuju rumah Ustadz Rohim. Setelah gang-gang kecil dilalui, akhirnya mereka sampai di rumah Ustadz Rohim. "Alhamdulillah, sampai juga," ucap Abah Sumarjo. Monggo, masuk, Bah," ucap Ustadz Rohim sembari gugup membuka pintu dan mempersilahkan Abah Sumarjo masuk ke rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Abah Sumarjo. "Waalaikumsalam, monggo, Bah. Agak berantakan ini rumahnya, hehehe," ucap Ustadz Rohim. "Halah, sama aja, Min," sahut Abah Sumarjo. "Sugeng rawuh di gubuk kecil saya, Bah. Silakan, Bah, Kang Pinarak," ucap Ustadz Rohim mempersilahkan duduk Abah Sumarjo dan santrinya. "Alhamdulillah bisa meluruskan encok, hehehe," sambung Abah Sumarjo sambil duduk santai. "Ini mau kopi dulu atau teh, Bah?" tanya Ustadz Rohim. "Air putih, tapi anget dulu, Min. Lambungnya biar gak kaget, hahaha," jawab Abah Sumarjo. "Siap lah. Kang Imin kopi ya?" tanya Ustadz Rohim pada Pak RT. Boleh Kang," jawab Pak RT. "Loh, ini namanya kok sama, Min semua?" tanya Abah Sumarjo. "Ini, Bah, tak kenalkan, ini Kang Imin, beliau Pak RT di sini. Kalau nama lengkap saya kan Rohimin. Kalau Pak RT Iminanto, hehehe," jawab Ustadz Rohim. "Oh, pantas Min semua. Sekarang aku manggil kamu Himnya aja ya, biar nggak salah, hehehe," ucap Abah Sumarjo. "Nggih, Bah. Him untuk saya, Min untuk Pak RT," sambung Ustadz Rohim sambil berjalan menuju dapur. Selang beberapa menit, Ustadz Rohim keluar membawakan minuman dan singkong goreng yang masih hangat. "Wih, spesial ini, Him," ucap Abah Sumarjo. "Sesajinya tak keluarin nih, Bah. Kopi, teh, air putih, tak bawa semua," celetuk Ustadz Rohim. "Ngawur kamu, Him. Aku pesennya air putih, kamu dikeluarin semua," sambung Abah Sumarjo. "Aman, Bah. Ini kopi lokal sini, dijamin sedep. Monggo, Bah," ucap Ustadz Rohim sembari menyuguhkan hidangan ke Abah Sumarjo. "Wah, cocok banget sama singkong gorengnya," sambung Abah Sumarjo. Monggo Pak RT, Kang, monggo," ucap Ustadz Rohim yang menawarkan kembali hidangannya.
Ini santrinya jenengan ya bah? Tanya Ustadz Rohim. Iya Him, satu pesantren cuma dia yang berani perjalanan jauh, makanya tak ajak. Jawab Abah Sumarjo. Selain Jaduk, Abah Sumarjo juga merupakan pengasuh di pesantrennya. Beliau memiliki 300 santri putra dan 400 santri putri di pesantrennya. Loh, pesantren ditinggal aman toh bah? Tanya Ustadz Rohim. Insya Allah aman Him. Gusnya yang ngurus ini, jawab Abah Sumarjo. Gus merupakan panggilan bagi anak kiai. Jan, mantep tenan Bah Jo ini. Anaknya udah besar-besar, ucap Ustadz Rohim. Ya, alhamdulillah bisa bareng-bareng mengajarkan agama. Kira-kira ada rencana apa lagi nih Him? Sambung Abah Sumarjo. Ngoten Bah, biasa, tikungan banger. Kemarin-kemarin itu menghebohkan warga dan membahayakan warga. Dalam beberapa tahun ini sudah memakan banyak korban, ucap Ustadz Rohim. Tikungan banger yang tadi kita lewati, tanya Abah Sumarjo. Betul Bah, di sana banyak terjadi kecelakaan, padahal dulu aman-aman saja. Tikungannya juga tidak terlalu tajam, jawab Ustadz Rohim. Oh pantes ya, tadi aku lewat situ bau bangkai menyengat. Tak kira tempat pembuangan sampah. Cuma aku agak curiga, soalnya tadi di sana sudah disambut, ucap Abah Sumarjo sambil menganggukkan kepala karena keheranan. Jadi saya dan Pak RT sempat curiga sama hal negatif. Terus kita kemarin mengadakan doa bersama. Nah, waktu selesai, satu warga kerasukan di sana Bah, bincang Ustadz Rohim. Ada pesan dari yang kerasukan gak Him? Tanya Abah Sumarjo. Kerasukannya banyak Bah, gonta-ganti. Tapi yang terakhirnya ada yang minta tolong untuk diselamatin, jawab Ustadz Rohim. Yang kecelakaan banyak gak Him? Tanya Abah Sumarjo sembari menyebat rokoknya. Hampir tiap tahun pasti ada Bah, padahal sebelumnya aman-aman saja. Dulu satu mobil nabrak batu di sana. Lah kok setelah itu jadi keterusan, jawab Ustadz Rohim. Kalau saya seujonnya ada yang masang jala di sana Him, sambung Abah Sumarjo. Nah, kemarin sebelum saya telepon Abah, saya sempat nekat ke sana sama Pak RT. Dan hasilnya memang tidak main-main, Bah. Di sana sudah terlanjur banyak korban, ucap Ustadz Rohim. Waduh, ya itu Him. Misal itu benar. Jika sudah terlanjur memakan banyak tumbal, agak sulit tuh, sambung Abah Sumarjo. Ini misal benar itu raja yang sengaja ditanam ya. Kita harus atur strategi Him, ucap Abah Sumarjo. Gimana tuh Bah? Tanya Ustadz Rohim. Sebentar Him, katanya ada bebek dengkek. Hehehe. Tanya Abah Sumarjo. Wahaha, astagfirullah. Gih, lupa Bah, kasihkan ngobrol. Bentar ya, tadi sudah disiapin sama istri. Udah gak anget pasti, jawab Ustadz Rohim. Gak apa-apa Him, yang penting nasinya anget. Hehehe. Ini kalau gak makan dulu bahaya, gak fokus, canda Abah Sumarjo. Jan, Bajo dari dulu ngelawaknya gak hilang, gak ada sombongnya sama sekali. Berani minta makan di rumah orang. Gengsi dikit lah Bah, hehehe, sambung Ustadz Rohim. Setelah selesai makan dan sedikit bincang-bincang, mereka melanjutkan untuk tidur sejenak. Subuh pun tiba. Pak RT dan Ustadz Rohim nampaknya telat bangun subuh. Namun berbeda dengan Bahjo dan santrinya.
Beliau sudah absen terlebih dahulu ke musola, bahkan menjadi imam di musola desa Ustadz Rohim. Nampak banyak warga setempat memandang Abah Sumarjo karena keasingannya. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, Abah Jo iseng-iseng jalan-jalan ke tikungan Banger. Dan benar saja, pagi hari saja aura terasa sangat menyeramkan. Betul Is, di sini ada rajahnya, ucap Abah Sumarjo pada santrinya yang bernama Muiz. Punten Bah, itu pasangan dari orang ya? Tanya Muiz. Suujonnya ya bisa jadi. Biasanya yang pasang model beginian itu orang yang melakukan pesugihan Is, jawab Abah Sumarjo. Duh, kulo kok jadi merinding Bah, ucap Muiz. Aman Is, raja ini cuma memakan tumbal hanya pas bulan Suro. Kalau di hari-hari biasa aman, ucap Abah Sumarjo untuk menenangkan Muiz. Kok ada Bah ya orang yang kejam melakukan hal seperti itu demi harta, ucap Muiz. Ya begitulah manusia, kadang suka kurang bersyukur, dampaknya menjadi seseorang serakah. Dirinya merasa kurang dengan yang sudah dimiliki, alhasil melakukan hal negatif seperti ini, terang Abah Sumarjo. Astagfirullah, ucap Muiz. Ya, kamu kalau nanti sukses punya rezeki banyak, jangan lupa sama yang memberi rezeki. Hidup susah itu cobaan, kaya raya juga cobaan Is. Kadang seseorang diuji dengan kemiskinan, kadang juga diuji dengan hartanya. Jangan sampai kamu mengejar harta dengan cara negatif seperti ini. Diuji kemiskinan berarti kamu harus sabar. Diuji kekayaan berarti kamu harus bersyukur. Jangan nanti kaya raya terus buat beli hal yang haram, terang Abah Sumarjo sembari mengingatkan santrinya. Iya Bah, doakan kulo, sahut Muiz. Yuk pulang ke Ustadz Rohim, kasihan pasti dia mencari kita, ajak Abah Sumarjo. Abah Sumarjo kembali ke rumah Ustadz Rohim dan benar saja, Ustadz Rohim mencari Abah Sumarjo sampai ke rumah-rumah warga. Assalamualaikum, ucap Abah Sumarjo sambil membuka pintu rumah Ustadz Rohim. Waalaikumsalam. Ya Allah, tak cari kemana-mana padahal. Dari mana aja Bah? Tanya Ustadz Rohim. Lah, kamu subuhannya kesiangan. Kasihan lo jamaahnya nungguin, terang Abah Sumarjo. Baru kali ini Bah, hilap. Sengaja biar Bahjo yang imamin, sambung Ustadz Rohim. Dasar Ustadz ndablok, ucap Abah Sumarjo. Habis jalan-jalan dari mana Bah? Tanya Ustadz Rohim. Saya habis dari tikungan Banger. Bener-bener serem juga Min. Udah seperti kerajaan tuh tempat, jawab Abah Sumarjo. Awal mulanya gimana Bah? Tanya Ustadz Rohim. Itu sepertinya memang ada yang pasang Him. Itu kalau kita ambil rajahnya, ya seperti kita ngambil sarang tawon. Ibaratnya sudah seperti rumah mereka. Banyak banget penghuninya, jawab Abah Sumarjo. Astagfirullah, ngeri juga ini. Harus bisa ngatur strategi, ucap Ustadz Rohim. Strateginya ini kita harus pindahin anak buahnya dulu. Di sini ada tempat yang jauh dari warga tidak? Tanya Abah Sumarjo. Enggak ada Bah, rawan juga kalau di kampung. Banyak orang-orang petani di sini, jawab Ustadz Rohim. Ya udah, jalan satu-satunya kita bakar semua. Cuma kita perlu tenaga ekstra.
Nanti 4 orang ini kita bareng-bareng ke sana, kita wirid di sana bersama. Ustadz Rohim sama saya yang mediasi ke mereka, ucap Abah Sumarjo. Siap bah, jawab Ustadz Rohim. Kamu lawan anak buahnya, saya yang bosnya. Pak RT sama Muis baca wiridnya. Nanti habis duhur kita bikin benteng diri dulu, terang Abah Sumarjo. Oke bah, pagi ini kita sarapan, habis itu luangkan waktu untuk tidur, sambung Ustadz Rohim. Mereka mulai merebahkan tubuhnya dan Pak RT menyempatkan untuk pulang terlebih dahulu. Namun berbeda dengan Abah Sumarjo. Nampaknya Abah Sumarjo sedang melakukan sebuah wirid dengan air putih di hadapannya. Ya, jelas itu senjata andalan Abah Sumarjo ketika berburu demit. Air putih yang diwiridkan akan menjadi senjata bagi makhluk goib. Azan zuhur berkumandang. Mereka melakukan jamaah sholat zuhur, lalu dilanjut dengan wirid khusus pada siang ini. Iya, ini merupakan wirid khusus untuk membentengi diri dari makhluk goib. Hampir ribuan wirid itu dilantunkan karena Abah tahu akan bahaya yang akan dihadapinya. Air putih yang ada di hadapan Abah Sumarjo diberikan ke Ustadz Rohim, Pak RT, dan Muis. Mereka meminum 1 teguk dan membasuhkan ke seluruh wajahnya. Ini silahkan diminum. Sebelum minum baca syahadat, istighfar, sholawat tanpa nafas ya, ucap Abah Sumarjo. Mereka melakukan perintah Abah Sumarjo satu persatu bergantian. Meminum air dari Abah Sumarjo. Nanti habis Isya kita langsung ke lokasi. Nanti setiap orang yang melihat situasi diusahakan jangan panik. Tetap tenang dan ikuti instruksi, terang Abah Sumarjo. Senja telah tiba. Sholat maghrib mereka laksanakan. Abah Sumarjo dan Ustadz Rohim melakukan wirid lebih lama dari biasanya. Mereka melakukannya sampai waktu Isya. Setelah selesai, mereka melakukan persiapan dan langsung pergi ke lokasi tikungan Bangir. Bismillah, ucap Abah Sumarjo sembari turun dari mobil setelah sampai lokasi. Sepi, benar-benar sepi. Setelah beredarnya berita horor dan sering memakan korban, kini tikungan Bangir jarang dilewati saat malam hari. Bahkan tak ada satupun yang berani melewati tikungan tersebut. Semua baca sholawat ya, jangan sampai berhenti. Di sini ramai sekali soalnya, terang Abah Sumarjo. Mereka menuju ke batu hitam besar yang menjadi pusat perhatian Abah Sumarjo. Astagfirullah. Ya Allah. Tiba-tiba Muis berteriak ketakutan. Muis menutup matanya sembari memegang Abah Sumarjo. Tenang Is, sholawat terus pokoknya. Insya Allah aman. Biar kamu lihat yang aslinya, jangan hanya di TV. Hehehehe. Canda Abah Sumarjo sembari menenangkan Muis yang ketakutan. Karena baru pertama kali melihat wujud asli penghuni tikungan Bangir. Mereka mulai melakukan wirid di sekitar batu tikungan Bangir. Beberapa penampakan mulai berseliweran menghampiri mereka. Hantu tanpa kepala menjadi penampakan tersering di sana. Sedang khususnya wirid, tiba-tiba ada masalah dengan Pak RT. Huat, huat, huat. Pak RT muntah-muntah tanpa sebab. Astagfirullah, ya Allah, mambu opo iki? Ucap Pak RT. Sing tenang, fokus, sholawat kabeh pokoke, terang Abah Sumarjo. Abah Sumarjo mulai mendeteksi keberadaan raja yang ditanam seseorang di bawah batu tersebut.
Tidak dalam, namun sulit mencabutnya. Tangan Abah Sumarjo meraba ke tanah yang dicurigai terdapat rajahnya. Namun Abah Sumarjo kembali mundur, duduk bersila. "Him, siap-siap, sebentar lagi mulai," perintah Abah Sumarjo pada Rohim. "Siap, Bah," jawab Ustadz Rohim. "Pak RT sama Muis baca sholawat terus ya. Misal melihat ada yang mau mendekat ke sini, Pak RT sama Muis bisa langsung baca La haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak-banyaknya," terang Abah Sumarjo. Ustadz Rohim dan Abah Sumarjo sepertinya melakukan hal yang sama. Mereka duduk bersila tanpa ada gerakan sama sekali. Iya, benar. Mereka memisahkan diri dari raganya. Ustadz Rohim dan Abah Sumarjo masuk ke istana batu tersebut. Ustadz Rohim melawan ratusan demit yang ada di istana batu tikungan Banger. Sementara Abah Sumarjo melawan raja dari istana tersebut. Nampak ilmu putih beradu dengan ilmu hitam. Nampak sangat mudah Ustadz Rohim membakar semua anak buah dari istana tersebut. Pocong, manusia tanpa kepala, Banaspati, genderuwo mudah saja dibakar dengan Ustadz Rohim. Namun anehnya di istana tersebut nampak seorang kakek tua yang menjadi pengikut Raja Jin tersebut. Mirip seperti Mbah Dukun, menggunakan belangkon dan memikul tas karung goni dengan tongkatnya. "Tak jalu, awakmu ora usah melu-melu," ucap kakek tua mengancam Ustadz Rohim. "Awakmu sopo? Awakmu toh sing gawe perkara ning kene?" jawab Ustadz Rohim. "Kowe ora perlu ngerti. Nek awakmu melu-melu, kowe kudu mati," ucap kakek tersebut sambil melemparkan semacam keris ke arah Ustadz Rohim. Namun mudah saja Ustadz Rohim membakar keris tersebut. "Kurang ajar. Kowe wani-wani karo pengusaha semawur. Rojo demit sealas iki," ucap kakek itu. "Astagfirullah, Mbah. Jenengan kok purun dados babune demit. Entuk nopo jenengan, Mbah?" terang Ustadz Rohim. "Kui dudu urusanmu. Sing jelas kowe mati wengi iki," ancam kakek tersebut. Benar saja, kakek itu melemparkan tombak ke arah Ustadz Rohim. Perang wirid dan goib terjadi pada malam itu. Ustadz Rohim merapalkan wirid sambil bersila. Namun kakek tersebut melakukan serangan berbagai jenis pusaka diarahkan ke Ustadz Rohim. Masih tetap tenang Ustadz Rohim mengatasinya. Namun semakin malam, pasukan Raja Istana Batu semakin banyak. Ustadz Rohim merasa kewalahan. Gerakan tangan jarak jauh akhirnya Ustadz Rohim gunakan. Sekali hempas, demit satu persatu terbakar. Ya, jelas Ustadz Rohim menggunakan ajian pukulan jarak jauh dan ajian lembu sekilan. Satu persatu demit yang mendekat mulai terkapar. Namun berbeda dengan kakek ini. Kakek ini menyerang membabi buta serta mencari kelemahan Ustadz Rohim. Iya, benar saja. Otak licik kakek untuk menyingkirkan Ustadz Rohim terpikirkan oleh kakek itu. Kakek dukun mengelabui Pak RT dan Muis menggunakan ajian sirep yang menerjang mereka berdua. Mata mereka seketika mengantuk dan pedas. Tanpa kelamaan mereka tertidur pulas. Dengan strategi itu, kakek dukun itu dengan mudahnya mengincar raga asli Ustadz Rohim di luar istana. Dukun itu menyerang menggunakan Banaspati. Seketika Ustadz Rohim muntah darah.
Dan Ustadz Rohim tersadar dari ajian memisahkan raganya. Astagfirullah ya Allah. Ustadz Rohim tak berhenti beristighfar. Pak RT dan Muis seketika kaget dan terbangun dari tidurnya. Ya Allah, Kang, kepiye Kang? Kok iso ngono? Ucap Pak RT kaget karena melihat Ustadz Rohim sudah berlumuran darah dari mulutnya. Aman Min, sholawat terus Min, ucap Ustadz Rohim sembari merapalkan wiridnya. Sudut pandang Abah Sumarjo. Abah Sumarjo berhasil menyelinap masuk ke ruang Raja Istana Batu Tikungan Bangir. Kerjasama dengan Ustadz Rohim sangat bagus. Ustadz Rohim berhasil mengalihkan semua pasukannya untuk menyerang Ustadz Rohim. Alhasil Abah Sumarjo berhasil masuk ke ruang Raja Istana Batu Tikungan Bangir. Sangat menyeramkan. Terdapat banyak kepala manusia yang tergantung di setiap dinding ruangan Istana Tikungan Bangir. Baru sempat melangkah memasuki ruangan, Abah Sumarjo terpental jauh keluar ruangan. Makhluk berkepala kerbau bertanduk 5 datang menghampirinya. Hahaha, kiai dari wilayah sebelah hadir ke sini, ucap siluman tersebut. Astagfirullah, ucap Abah Sumarjo. Abah Sumarjo seketika menyiramkan air wirid yang diwiridkan sejak pagi tadi. Siluman tersebut terbakar. Namun anehnya, api kobarannya seketika mereda. Hahaha, Kiai Sumarjo, pasukanmu itu tidak bakal mempan di saya. Tumbal saya sudah bisa buat saya hidup 100 tahun lagi, gertak siluman tersebut. Ustadz Sumarjo membacakan wirid sembari menggerakkan tangannya. Iya, ajian Braja Musti turunan dari gurunya dulu ia gunakan. Sekali hempasan siluman itu terpental. Anak buah siluman tersebut mulai bermunculan. Itu menandakan bahwa Ustadz Rohim kalah dalam pertarungannya. Tak mau mengambil resiko dan pikir panjang, Abah Sumarjo langsung kembali ke raganya. Astagfirullah Rohim. Raga Abah Sumarjo tersadar dan kaget seketika melihat Ustadz Rohim berlumuran darah yang keluar dari mulutnya. Abah Sumarjo memutuskan untuk pukul mundur pada pertarungan ini. Kita pulang ke rumah dulu malam ini. Tidak memungkinkan. Kita belum siap, perintah Abah Sumarjo. Iya bah, tidak disangka. Ternyata mereka lebih kuat, sambung Ustadz Rohim. Jam menunjukkan waktu 12 malam. Abah Sumarjo, Ustadz Rohim, Pak RT dan Muis memutuskan kembali ke rumah. Cukup lama mereka saling berdiam di dalam mobil saat perjalanan pulang. Assalamualaikum Bu, ucap Ustadz Rohim sembari membuka pintunya. Waalaikumsalam Pak. Ya Allah, ini bagaimana kok bajunya banyak darah? Kaget istri Ustadz Rohim saat membuka pintu melihat baju suaminya terdapat bercak darah. Aman Bu, tidak apa-apa, jawab Ustadz Rohim. Ya Allah Pak, ini gimana Pak? Ucap istri Ustadz Rohim sambil berlari masuk ke dapur, mengambil lap dan air hangat untuk membasuh Ustadz Rohim. Dah Bu, aman. Ambil minuman teh hangat sama singkong goreng saja dibawa keluar, perintah Ustadz Rohim. Keadaan masih gitu aja sempet-sempetnya keinget singkong goreng. Luar biasa kamu Him. Tahu aja kalau kita lapar. Hahaha, celetuk Abah Sumarjo. Biar nggak tegang bah. Biasa kaum hawa kalau ada apa-apa suka gampang panik, ucap Ustadz Rohim.
Silahkan Pak tehnya. Ada yang mau kopi? Tanya istri Ustadz Rohim yang membawa teh dan singkong sambil menyuguhkan pada mereka. Sudah, teh saja Bu, jawab Abah Sumarjo. Oh iya, Bapak ganti baju dulu saja biar bersih, ucap istri Ustadz Rohim kepada Ustadz Rohim, memerintahkan untuk mengganti bajunya. Sembari menunggu Ustadz Rohim ganti baju, Abah Sumarjo, Pak RT dan Muis menikmati hidangan yang telah disuguhkan. Nampak Abah Sumarjo sedang memikirkan suatu cara untuk mencabut raja tikungan Banger. Setelah beberapa menit, Ustadz Rohim keluar dari kamarnya. Sambil dimonggo Pak, ucap Ustadz Rohim. Iya Him, ini udah dari tadi. Him, ini saya barusan kepikiran. Gimana kalau kita adakan ngaji bersama di sana? Hampir mirip ruqyah. Cuma ini kita pada benda, ucap Abah Sumarjo. Boleh Bah, dulu kita pernah syukuran di sana, sampai ada yang kerasukan, sambung Ustadz Rohim. Ini kita tetap ngundang banyak orang. Nanti kita wirid ruqyah bersama. Semakin banyak orang, semakin kuat wirid kita, ucap Abah Sumarjo. Kita mengundang warga desa lagi Bah berarti Bah. Memungkinkan tidak Bah? Dari pengalaman terakhir, takutnya ada yang kerasukan, tanya Ustadz Rohim. Insya Allah kita pakai wirid ini kita aman. Kita bacakan sebanyak-banyaknya, jawab Abah Sumarjo. Oke Bah, rencana kita mau adakan kapan Bah? Tanya Ustadz Rohim. Kalau bisa, besok malam langsung kita ke sana. Karena takutnya sana semakin memakan banyak korban gara-gara kita malam ini, jawab Abah Sumarjo. Oke Bah, untuk warga gimana Pak RT? Bisa dikondisikan tidak? Tanya Ustadz Rohim. Insya Allah Kang, besok pagi saya coba tak umumkan warga, jawab Pak RT. Perlu tasyakuran tidak Bah? Tanya Ustadz Rohim. Kita tasyakuran setelah ini semua selesai aja, biar fokus dulu, jawab Abah Sumarjo. Oke Bah, besok Pak RT biar yang mengumumkan warga. Bismillah, nanti malam kita kesana bareng, sambung Ustadz Rohim. Kalau bisa yang jamaah bapak-bapak saja Pak RT, biar tidak rawan, pesan Abah Sumarjo pada Pak RT. Waktu semakin berlalu, tak terasa perbincangan mereka mendekati subuh. Hampir semalaman mereka bekerja keras untuk melawan raja tikungan Banger. Ya udah, ini bentar lagi subuh. Muis ke musola ajan dulu ya, perintah Abah Sumarjo pada santrinya. Enggih Bah, jawab Muis sambil menjabat tangan Abah Sumarjo, Pak RT dan Ustadz Rohim. Mereka mulai bersiap-siap untuk menuju ke musola. Perbincangan mereka akhirnya menemukan titik temu. Entah nantinya akan berhasil atau tidak. Tentunya mereka akan berusaha untuk mencabut raja tikungan Banger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua bapak-bapak warga RT 01, bahwa nanti setelah maghrib saya undang untuk berkumpul di musola karena akan ada acara doa bersama di tikungan Banger. Nampak suara Pak RT sedang memberikan pengumuman kepada semua warga. Pak RT semangatnya luar biasa Bah, ucap Ustadz Rohim. Iya, pagi-pagi sudah umumin di musola. Semoga ini berhasil, sambung Abah Sumarjo. Iya Bah, habis ini kita sarapan terus istirahat Bah.
kesehatan harus tetap dijaga. Hehehe, ucap Ustadz Rohim. Tumben-tumbenan kamu peduli, Him, canda Abah Sumarjo. Setelah melakukan sarapan, mereka beristirahat. Masih sama seperti Abah Sumarjo, selalu melakukan wirid terlebih dahulu. Wirid benteng diri kali ini Abah lantunkan semakin banyak, karena beliau harus membentengi warga yang nantinya akan datang ke tikungan Banger. Senja semakin menampakkan merahnya. Bagi warga sekitar tikungan Banger, senja itu seakan-akan menyeramkan, karena mereka akan menghadapi tikungan Banger malam ini. Abah Sumarjo, Ustadz Rohim, dan Muiz sudah berada di musola untuk menunggu waktu maghrib. Disusul Pak RT yang membawa beberapa senter ke musola. Nampaknya sudah sangat siap untuk langsung ke tikungan Banger. Muiz mengumandangkan azan maghrib. Satu persatu warga mulai berdatangan. Saling sapa warga dengan mereka, menghapus ketegangan malam ini. Setelah sholat Isya, mereka menuju lokasi tikungan Banger. Abah Sumarjo mencoba memberikan ketenangan kepada warga dengan candaan dan basa-basi ringan, supaya mereka tidak ketakutan saat berdoa nanti. Bapak-bapak semua punten, senter sudah bawa belum? Ucap Abah Sumarjo pada warga. Sampun semua Pak, jawab salah satu warga. Kopo sama singkong goreng sudah bawa belum? Hehehe, tanya Abah Sumarjo lagi. Kopinya aman Bah, singkongnya yang belum ready. Hehehe, jawab Pak RT. Ya udah, ayo bismillah kita berangkat, ajak Abah Sumarjo. Mereka mulai berjalan menggunakan motor iring-iringan. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka sampai. Tadi yang bawa tikar siapa ya? Bisa digelar dulu, perintah Pak RT. Masih disiapkan ini Pak RT, jawab warga. Masih suci semua ya bapak-bapak? Tanya Abah Sumarjo. Alhamdulillah masih Pak, jawab beberapa warga. Abah Sumarjo mulai melakukan tawasul sebelum mulai wirid. Al-Fatihah, ucap Abah Sumarjo. Warga membaca Al-Fatihah bersama-sama. Wirid panjang dengan lafal yang sama mulai mereka lantunkan. Lama dan sangat banyak jumlah yang mereka wiridkan. Beberapa warga mulai takut karena tiba-tiba angin datang sangat kencang. Astagfirullah, Kang, ini anginnya kencang sekali Kang, bisik salah satu warga. Iya, sangat mengerikan. Sudah, pokoknya kita wirid terus, jangan sampai berhenti, bisik salah satu warga menjawab bisikan dari warga sebelahnya. Wirid mereka lakukan terus-menerus tanpa henti sebelum Abah Sumarjo memberhentikan mereka. Namun, di saat warga melakukan wirid dengan jumlah ke-1000, tiba-tiba duar, terjadi ledakan dengan kobaran api di sekitar batu tikungan Banger. Astagfirullah, ya Allah, apa itu Kang? Ucap salah satu warga. Bapak-bapak tetap tenang, jangan berhenti wirid, semua fokus, jangan ada yang pikirannya kosong. Peringat dari Abah Sumarjo. Dengan perasaan was-was, warga tetap melanjutkan wiridnya. Namun terjadi lagi hingga lebih dari 3 kali ledakan. Terjadi di sekitar batu tikungan Banger, di mana lokasi tersebut tempat ditanamnya Raja Sunardi. Setelah beberapa jam warga melakukan wirid, Abah Sumarjo maju ke lokasi batu tersebut. Sepertinya Abah Sumarjo mengecek lokasi tersebut. Dan benar saja, Abah Sumarjo mengambil bingkisan berisi kain kafan yang terlumur darah dan beberapa benda asing yang jarang mereka lihat.
Alhamdulillah bapak-bapak, ini raja yang tertanam di batu sudah diambil. Sepertinya ini yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan. Seujonnya ada seseorang yang sengaja memasang benda ini di sini. Ucap Abah Sumarjo. Astagfirullah, pantas banyak kecelakaan aneh di sini. Ucap salah satu warga. Bapak-bapak semua, sekarang kita siap untuk kembali ke rumah. Perintah Abah Sumarjo. Setelah selesai berdoa bersama, mereka kembali ke rumah masing-masing. Tentunya malam ini akan menjadi perbincangan hangat di desa tersebut. Alhamdulillahim, sudah kita cabut rajahnya. Habis ini kita bakar. Ucap Abah Sumarjo pada Ustadz Rohim. Iya bah, cuma gitu doang, tapi merenggut banyak nyawa. Sambung Ustadz Rohim. Iya, tentunya ini ulah keserakahan manusia. Ucap Abah Sumarjo. Malam itu juga Abah Sumarjo membakar raja tersebut. Sudut pandang Sunardi. Halo, ada kabar apa Ton? Tanya Sunardi kepada Tono. Tono merupakan anak pertama dari Mbah Tangil. Tono pisah dengan Mbah Tangil saat berusia 30 tahun setelah menikah dengan istrinya di luar kota. Pak D, ayah sudah tidak ada. Jelas Tono. Tidak ada jam berapa Ton? Tanya Sunardi. Tadi malam Pak, saya dapat kabar dari tetangga sudah mau pagi. Ini saya masih di luar kota lagi perjalanan pulang. Jawab Tono. Setelah menerima kabar dari sepupunya, Sunardi beserta anak istrinya akan segera melesat ke rumah Mbah Tangil. Bu, ayo taskiah ke Mbah Tangil. Sudah tidak ada tadi malam. Ajak Sunardi pada istrinya. Lah, sakit apa mas? Tanya istri Sunardi. Tidak tahu bu. Sepertinya sehat-sehat saja. Ya sudah, saya tak siap-siap dulu. Anak-anak biar ikut saja. Sambung istri Sunardi. Mereka melaju ke rumah Mbah Tangil. Dan benar saja, rumah Mbah Tangil sudah ramai para warga yang bertakziah. Sunardi langsung mengecek jenazah Mbah Tangil. Dan sangat mengagetkan. Betapa anehnya, Mbah Tangil meninggal dengan tubuh lebam seperti terbakar. Gosong, benar-benar gosong. Astagfirullah bu, ini Mbah Tangil nggak wajar. Ucap Sunardi pada istrinya. Ya Allah pak, seperti luka terbakar ya pak. Sahut istri Sunardi. Sebentar, saya tak tanya keluarga sini. Sambung Sunardi. Iya pak, kok gitu banget meninggalkannya? Ucap istri Sunardi. Meninggalnya jam berapa pak? Tanya Sunardi pada salah satu keluarganya. Tadi malam pak, hampir jam 12-an. Jawab keluarga tersebut. Kira-kira meninggalnya kenapa ya? Tanya Sunardi. Kurang paham pak, yang menemukan tetangganya sudah gosong gitu. Jawab keluarganya. Sunardi masih tak percaya Mbah Tangil yang membantu Sunardi menjadi sukses kini telah tiada. Namun Sunardi merasa ada yang janggal. Ditambah malam itu Sunardi mimpi didatangi sosok yang sama saat ritual dulu. Sosok tersebut meminta tumbal. Sunardi kembali ke rumahnya. Di perjalanan, Sunardi mulai panik dan kepikiran akan kematian Mbah Tangil dan sosok yang datang pada mimpinya. Hari-hari mulai dilewati Sunardi. Sunardi sudah lupa akan kematian Mbah Tangil. Namun setiap malam Sunardi sering didatangi sosok yang sama saat ritual dulu.
Saat sedang melamun di depan sambil meminum teh, tiba-tiba Sunardi mendapat panggilan dari nomor yang tidak diketahui. "Halo, selamat pagi Pak," sapa orang tersebut. "Halo, pagi juga Mas," jawab Sunardi. "Perkenalkan, saya Suwandi. Saya dari pihak kepolisian ingin mengabarkan bahwa anak Bapak mengalami kecelakaan," sambung polisi tersebut. "Innalillahi, ini sekarang di mana Pak?" tanya Sunardi. "Anak Bapak sekarang di RS Tembangan, Ruang Melati nomor 3, jawab polisi tersebut. "Astagfirullah. Ya sudah Pak, terima kasih. Saya segera ke sana," tutup Sunardi. "Bu, Rio kecelakaan. Sekarang di RS Tembangan," ucap Sunardi pada istrinya. "Innalillahi, ya Allah. Sekarang kabarnya gimana?" tanya istri Sunardi panik. "Sudah, sekarang kita siap-siap langsung ke sana," ucap Sunardi. Mereka mempersiapkan diri dan bergegas menuju rumah sakit. Lama dan jauh untuk menuju rumah sakit dan fakultas yang ditempuh Rio. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai. Dan pemandangan buruk kembali menerjang keluarga Sunardi. Anak pertama yang dia sayang menghembuskan nafas terakhir karena pendarahan di bagian kepala. Darah keluar tanpa henti di bagian hidung dan telinga. Lemas dan histeris, keluarga Sunardi memuncak di rumah sakit Tembangan. Tangisan istri Sunardi tak henti. Beberapa kali tak sadarkan diri terjadi di rumah sakit Tembangan. Sunardi benar-benar tak percaya akan kejadian yang menimpanya. Belum genap 7 hari Mbah Tangil pergi, sekarang anaknya yang pergi meninggalkannya. Duka, benar-benar duka bagi keluarga Sunardi. Di setiap lamunannya Sunardi selalu terpikirkan mimpi buruk yang sering mendatangi Sunardi. "Apa ini gara-gara raja yang saya tanam ya?" batin Sunardi di lamunannya. Istri Sunardi menjadi sosok ibu yang sensitif dan kurus. Istri Sunardi sering melamun, menangis secara tiba-tiba, menjerit histeris, dan kadang mencoba nekat untuk mengakhiri hidupnya. Pikir Sunardi ini karena depresi setelah putra pertamanya meninggal. Genap 7 hari Rio meninggalkan keluarga. Namun istri Sunardi semakin bersikap aneh. Tekadnya untuk mengakhiri hidupnya sering dia lakukan. "Bu, sedang apa kamu?" tanya Sunardi. Sunardi memergoki istrinya ingin melompat ke dalam sumur, namun berhasil digagalkan Sunardi. Hampir setiap hari istri Sunardi melakukan hal bodoh. Sunardi pergi untuk mencari orang pintar untuk mengobati istrinya yang depresi. "Punten Mbah, mau minta tolong. Ini istri saya jadi seperti ini semenjak ditinggal anaknya," tanya Sunardi di rumah orang pintar yang ia percayai. "Mohon maaf Pak, saya tidak bisa membantu Bapak," tolak dukun tersebut. Sepertinya dukun itu tahu apa yang akan dia hadapi. "Kalau boleh tahu, istri saya kenapa Mbah?" tanya Sunardi. "Istri Bapak bukan depresi Pak. Itu karena dampak dari Bapak yang melanggar janjinya," jawab dukun tersebut. "Janji Pak?" tanya Sunardi. "Benar. Kamu lupa akan keserakahanmu. Silahkan Bapak pergi dari rumah saya," usir dukun tersebut.
Sunardi kembali pulang sampai larut malam. Setiap malam ia takut untuk tidur karena akan datang mimpi buruknya. Sampai akhirnya Sunardi terlelap tidur pula sampai pagi. Sunardi merasa aneh. Baru malam ini Sunardi tidak menjumpai mimpi buruk yang dia temui setiap malamnya. Namun Sunardi merasa janggal. Istri Sunardi yang tidur di sebelahnya sudah tidak ada di tempat. Sontak Sunardi pergi mencarinya. "Bu, kamu di mana?" panggil Sunardi. Sunardi mencari-cari di setiap ruangan rumahnya, namun tidak menemukan istrinya. Sampai akhirnya Sunardi curiga dengan sumur di belakang rumahnya. Dan benar, saat Sunardi melihat ke dalam sumur, Sunardi lemas tak berdaya. Istri Sunardi sudah mengapung pucat pasi di dalam sumur. Keserakahan Sunardi sudah merenggut 3 keluarganya. Sunardi ingat yang dia tanam di tikungan Banger. Ya, dia menanam raja di batu tikungan Banger. Sunardi bergegas pergi ke sana bersama anak terakhirnya menuju tikungan Banger. "Bapak, ini kita mau kemana?" tanya anak Sunardi kebingungan karena baru bangun dari tidurnya. "Pados, obat nge ibu," ucap Sunardi berbohong dan tidak memberitahu kalau ibunya sudah meninggal di dalam sumur. "Terus ibu sama siapa?" ucap anak Sunardi. "Ibu masih tidur, Dek. Tidak apa-apa, ditinggal sebentar," jawab Sunardi. Dengan pikiran kacau, Sunardi melaju dengan kencang untuk menuju tikungan Banger. Sunardi berniat untuk mengambil raja yang ia tanam di beberapa tahun lalu. Sunardi lupa-lupa ingat jalan menuju tikungan Banger. Sunardi berjalan sambil mencari jalan menuju lokasi tikungan Banger. Dengan kecepatan tinggi, beberapa jalan lika-liku dia lewati, namun saat di tikungan berikutnya tak disangka. Duar! Mobil Sunardi terperosok gagal menikung dan menabrak batu besar di tikungan tersebut. Tok tok tok. "Assalamualaikum Kang Rohim." Pak RT mengetuk rumah Ustadz Rohim dengan gugup. "Waalaikumsalam, Min. Ada apa? Kok panik seperti ini?" "Ini kok ada kabar. Katanya ada mobil kecelakaan di tikungan Banger. Sopir dan anak kecil meninggal di tempat." Dan cerita pun selesai.